kita banggakan, kita hormati, mujaddid abad berapa ini? Pakai hijriyah kok. Abad 15. Romo Ki Haji Ajengan ya, Imaduddin Usman Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Di sini Al-Fakir ingin sedikit menanggapi mengenai hal-hal yang viral bahwa Kiai Haji Marzuki Mustamar telah ada di barisan Kiai Haji Imaduddin. Bagaimana tanggapan Al-Fakir? Jadi begini guys, kita tidak usahlah ya terlalu serius menanggapi Kiai Haji Marzuki Mustamar. Biasa-biasa saja. Gak usah terlalu fokus, gak usah. Kiai Haji Marzuki Mustamar dari dulu ya sudah seperti itu. Loncat sana, loncat sini, ikut golongan sana, ikut golongan sini. Beliau dulu pernah mendukung HTI, pernah membela Syiah, pernah. Kemudian pernah punya masalah dengan Habaib di Malang, pernah menghina Sayyidina Umar bin Al-Khattab, pernah. Bahkan beliau dipecat kan dari Nahdlatul Ulama kan, karena memang banyak masalah. Beliau itu banyak masalah. Jadi gak usah terlalu wow gitu ya ketika beliau ada di barisan keimat, biasa saja. Dan bahkan kemarin sempat ada video beliau mengatakan keimat itu mujaddid katanya. Maka saya katakan ya, saya setuju, mujaddid fi ifsadiddin. Mujaddid pembaharu dalam merusak agama. Imaduddin rajanya di 2023 sampai 2024. Tapi kalau mujaddid fi iqamatiddin ya enggak lah guys. Beliau tidak pernah mutakhassis fi ilmin nasab. Beliau tidak pernah punya guru ahli nasab. Beliau tidak pernah tercatat fiqh oleh para ulama, tidak pernah dikenal di dunia juga. Biasa saja sebenarnya. Dia aja debat kabur terus kok. Bahkan ngajak di UIN Wali Songo sok-sokan 20 orang dihadapkan di depan saya, cukup saya sendirian. Kita datangi, saya sudah pesan tiket, digagalkan kok sama dia. Jadi itu mujaddid fi ifsadiddin. Kullul ulama fi hadhihi dunya, semua ulama di dunia ini min ahli sunnati wal jamaah, dari kalangan ahli sunnah wal jamaah yang kutubuhum mu'tabarah, kitab-kitab mereka yang mu'tabarah, dikaji di seluruh dunia, mengithbat, menetapkan nasab Ba'alawi. Maka Imad menjadi mujaddid fi ifsadi dzalik, menjadi pembaharu dalam merusak seluruh pendapat itu. Dialah yang membatalkan, mengikuti Murad Syukri ya, orang-orang yang gabrul itu yang diikuti. Ya, mujaddid dalam perusak memang, bukan dalam iqamatiddin, mohon maaf. Dan perkataan Ki Marzuki Mustamar yang mengatakan Imam Ibnu Hajar memang alim, muhakkik mazhab Syafi'i, tapi keimat mutakhassis dalam hal ini, fannya memang, maka kita ikut keimat. Ini perbandingan macam apa Imam Ibnu Hajar dibandingkan dengan Imaduddin? Ma bainas sama'i was sumur, jauh antara langit dan sumur guys. Lalu dicontohkan tasawurnya kepada apa? Contohnya kepada Imam Syafi'i dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari itu gini loh. Ini kalau ngaji begini loh. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu bukan membuat akidah baru. Beliau itu yang mencetuskan metodologi untuk menyerang, melawan Mu'tazilah di saat itu. Bukan berarti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu di atas Imam Syafi'i dalam fi fahmil akidah, bukan. Imam Syafi'i kalau kita hadapkan dengan orang-orang Mu'tazilah ya KO semua Mu'tazilahnya. Beliau itu ahli debat. Cuma dalam metodologi Imam Abul Hasan Asy'ari, dan ini selaras, tidak bertentangan. Sedangkan Imam Ibnu Hajar dengan Imad kan bertentangan. Dengan seluruh pendapat ulama kan bertentangan. Jadi gak bisa dicontohkan dengan Imam Asy'ari dengan Imam Syafi'i. Sudah kias ma'al farik itu. Begitu aja gak paham gitu loh. Jadi saya kira tidak usah terlalu serius menanggapi Kiai Haji Marzuki Mustamar. Beliau sudah biasa loncat sana loncat sini guys. Sudah biasa. Bela Syiah juga pernah dulu. Sekian, terima kasih. Mujaddid itu lahirnya setiap 100 tahun, setiap pergantian abad. Jadi di akhir abad, mengawali abad yang selanjutnya, itu Allah mengutus mujaddid.
Kalau sekarang yang lagi rame itu, yang ada pengangkatan mujaddid itu, yaitu rentetan pengangkatan-pengangkatan yang aneh kan. Sebelum-sebelumnya kemarin Raja Dangdut diangkat jadi wali, dukun diangkat jadi wali. Sekarang seseorang yang mempunyai pendapat menyelisih ulama-ulama dianggap mujaddid. Ini rentetan saja, rentetan sebuah misi untuk menghancurkan akidah umat Islam. Dan biasanya mujaddid itu memang perkumpulannya dengan ulama-ulama besar, bahkan ulama-ulama dunia itu selalu berpancar kepada ulama sang mujaddid ini. Seperti Syekh Sayyid Muhammad Al-Maliki pada zamannya, atau mungkin kalau zaman sekarang tanda-tandanya ada di Habib Umar Al-Hafidh, yang semua ulama dunia itu mengambil ilmu-ilmu dari beliau. Nah ini yang diangkat jadi mujaddid oleh seseorang ini, dia kan dikerumuni orang-orang yang tidak jelas ya, dikerumuni para penyanyi, dikerumuni orang-orang yang nggak jelas tentang agamanya. Ya mungkin orang-orang ateis, orang PKI, orang liberal, bahkan mungkin orang HTI, orang Syiah, orang Wahabi. Nah yang seperti ini kok dikatakan mujaddid, kan aneh. Yang percaya ya orang-orang awam ya, kita kasihan sama orang-orang awam. Karena mujaddid itu kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dicatat oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Hakim. Mungkin di kitab-kitab hadis yang lain juga ada. Rasulullah bersabda, "Innallaha yub'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli sanatin man yujaddidu laha ya dinaha." Itu Allah itu mengutus, kata Rasulullah, mujaddid di setiap akhir abad ya, untuk mengawali abad menjadi mujaddid itu untuk membenahi, yaitu akidah-akidah yang dirusak oleh golongan tertentu. Ini malah yang diangkat yang sekarang itu kan malah orang perusaknya. Jadi mungkin mujaddidnya nanti setelah di abadnya, di abad terakhir. Kemungkinan setelah ini mujaddidnya ialah Imam Mahdi ya, karena sudah akhir zaman. Jadi jangan terkecoh ya. Mujaddid tidak seperti itu ya, mungkin itu ada kepentingan saja. Ya walaupun kiai lah, katanya kiai ya. Yang mengangkat kiai, yang diangkat kiai. Cuma kan definisinya tidak seperti itu, ciri-cirinya tidak seperti itu, dan tanda-tanda mujaddid tidaklah seperti itu. Yang lebih pantas, kalau memang sekarang ini akhir abad, ya Habib Umar bin Hafid, atau Gus Baha yang sangat luar biasa dalam memperbarui ilmu-ilmu yang tidak merusak, yang tidak berseberangan dengan Quran dan hadis. Yang lebih pantas Gus Baha lah, kalau memang mau dinobatkan sebagai mujaddid. Bukan orang-orang yang gak jelas seperti itu. Itu insya Allah komentar tentang mujaddid, wali di akhir zaman yang diangkat oleh orang-orang tidak jelas ini. Mantan FPI itu yang ngurus nasab itu bukan mujaddid atau pembaharu. Mujaddid itu hidupnya akhir abad sebelumnya dan awal abad berikutnya. Sekarang ini sudah 1445, sudah pertengahan. Jadi telat kalau daftar mujaddid. Dan mujaddid itu orangnya alim, yang ini gak alim. Dan mujaddid itu dikelilingi orang-orang soleh, yang ini yang ngelilingi ya artis dangdut, kemudian ya orang-orang gak jelas. Dan mujaddid itu karakternya selalu menang debat. Ini kabur terus debat. Jadi bukan mujaddid.